Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Setio Permadi, Eskom Mkom. Saya dosen tetap Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah pembuatan game. Mata kuliah pembuatan game ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Deskripsi dari mata kuliah pembuatan game ini, mata kuliah ini membahas tentang komponen utama teknologi dalam pembuatan game. Mahasiswa diharapkan dapat membuat game komputer 3 dimensi dengan API game engine yang sudah tersedia. Capaian pembelajaran mata kuliah pembuatan game ini meliputi: pertama, mampu memahami penjelasan kontrak perkuliahan, hak dan kewajiban mahasiswa selama perkuliahan. Yang kedua, memahami pemrograman game, pembuatan skin pada game, memahami teknik pembuatan karakter dan animasi game, memahami komputer grafik, kecerdasan buatan pada game, mampu mempresentasikan physical properties, memahami software issue dan game maker, mampu memahami dan menggunakan Unity Engine Game Maker, mampu memahami advanced topic in game programming, mampu menjelaskan tentang collision, mampu mendesain karakter dan juga animasi game, serta yang terakhir, mampu mendesain program atau aplikasi game, serta mampu membuat program atau aplikasi game. Materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini meliputi transformasi geometri pada objek, pembuatan scene pada game, teknik pembuatan karakter dan juga animasi, komputer grafik, kecerdasan buatan pada game, physical properties, collision, software issue, game maker, Unity Game Engine, advanced topic in game, project game, dan juga presentasi project game. Sistem penilaian mahasiswa pada mata kuliah ini meliputi: 1. Kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah pembuatan game pada pertemuan keempat tentang game development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin untuk memulai perkuliahan ini, mungkin salah satu PJ kelas bisa memimpin doa ya. Silakan. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita baca Al-Fatihah bersama dalam hati agar apa yang kita inginkan tercapai semua. Al-Fatihah. Amin, amin ya. Oke. Ya. Untuk pertama mungkin saya ingin mereview tugas kemarin ya. Di yang kemarin tugas pertama saya kasih tugas untuk mereview game ya. Jadi saya suruh mencari game sendiri, kalian coba-coba sendiri, tapi kalian review apa kekurangan dan kelebihannya dari game itu. Ya, mungkin salah satu ada yang berani mengutarakan pendapatnya. Ya, silakan Mas Raja. Ini memiliki keunggulan tentang itu dari tawaran itu gamenya ini memiliki game speed yang lebih cepat daripada game yang tahun 2019 seperti jika dibandingkan dengan game PES tahun 2018 atau 2019 ataupun yang sebelum sekarang itu
eFootball itu game speednya yang tahun 2017 itu lebih cepat tahun 2017. Tapi ini di game ini memiliki kekurangan sendiri. Tapi gamenya kadang kalau kita ngegolin dianggap nggak salah. Kalau kita ngegolin dianggap nggak salah. Iya Pak. Berarti ada bug di situ. Iya, itu kayak bug di situ. Ada lagi? Terkadang juga ini Pak, wasitnya kayak nggak ada gitu. Wasitnya berat sebelah. Berasa sebelah Pak. Kayak Indonesia lawan Malaysia ya. Kalau dari segi grafik atau tampilan? Kalau dari segi grafik itu sejujurnya itu walaupun dalam grafik sendiri itu grafiknya sudah bagus. Untuk tahun 2017 itu sudah menggunakan engine yang baik. Untuk apa jadi grafiknya itu lebih unggul gitu. Kalau dari pemilihan sound, musik, background dari game itu sendiri? Pemilihan background sendiri di situ unggul Pak. Kayak mereka menggunakan komentator yang terkenal gitu. Dan namanya Peter Dori itu komentator yang terkenal dari komentator sepak bola sendiri. Lalu untuk background musiknya sendiri juga diambil dari menggunakan musik-musik yang memang terkenal Pak di dalam gitu. Dan sampai sekarang musiknya masih membawa nama yang indah Pak. Membawa kenangan yang indah. Iya Pak. Oke, jadi tugas pertama itu memang untuk kalian mengenal dulu game yang ada seperti apa, di mana supaya kalian bisa menilai atau mereview itu sendiri. Nanti selanjutnya saya akan melanjutkan pengantar teori tentang game development. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini nanti yang pertama adanya aset ya. Jadi kalau kita ngomong tentang pembuatan game, kita perlu menyusun atau membuat aset itu sendiri. Lalu nanti ada juga game level, lalu karakter dalam game, ya, karakter in game. Ya, ini game aset ya, mungkin kalian sudah memahami sendiri juga. Jadi game aset permainan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam permainan atau ke dalam game yang akan dibuat itu sendiri. Jadi termasuk model 3 dimensi ataupun 2 dimensi, efek suara ataupun juga latar belakang gamenya itu sendiri, atau bahkan juga ada beberapa game engine yang membutuhkan modul atau script ya untuk membantu kalian nanti dalam membuat sebuah game. Banyak contoh dari game aset itu sendiri. Yang pertama ada desain 2 dimensi atau 3 dimensi. Di situ kalian harus menyusun atau menggambarkan karakter dalam game itu sendiri. Jadi misalkan nanti kalian mau bikin game tentang genre petualangan ataupun misalkan nanti balapan ya, racing, kalian harus membuat atau menggambarkan karakter di dalam game itu sendiri. Objeknya seperti apa, lingkungan di dalam game seperti apa, dan juga wahana. Ya. Selanjutnya terkait tampilan atau GUI-nya, kalian juga harus mempunyai gambaran. Nanti kalian membuat game itu ada ikon-ikon apa yang ada di dalam game itu juga harus kalian pertimbangkan. Jadi tidak mungkin kalian mau bikin tools tentang menu setting, tapi kalian kasih gambar ikon yang biasa dipakai untuk tombol start game ya, itu kan pasti nggak nyambung. Pengguna pasti akan bingung ini untuk play atau start atau untuk pengaturan. Kata-katanya pengaturan tapi ikonnya untuk start misalkan, itu contoh. Lalu juga script ya, jadi tidak menutup kemungkinan dalam kalian membuat game itu sendiri itu pasti ada yang membutuhkan script ya. Script itu untuk membantu kalian memerintahkan di program engine itu untuk seperti apa, misalkan untuk loncat ataupun ada rintangan di situ kalian setting dia bisa muncul berapa detik sekali, atau misalkan muncul jika karakter atau user melalui tombol apa misalkan seperti itu sangat berguna di mengatur di situ. Lalu juga
tidak kalah pentingnya yaitu audio atau suara, ya, seperti yang tadi Mas Raja sampaikan, suara di game Football Manager atau apa tadi PES ya, Pro Evolution Soccer ya, tahun 2017 itu katanya musiknya sangat familiar atau sangat mudah teringat ataupun dapat menggambarkan emosi kalian misalkan dalam bermain game. Ya, itu juga sangat penting. Selanjutnya ini ada contoh beberapa situs game aset ya. Jadi kalian kalau misalkan mau membuat desain 2D atau 3D, jadi ada 3 situs yang populer yang sering digunakan. Jadi kalian bisa mencoba di situ yang mungkin mendukung proses pembuatan game kalian nanti. Atau juga ada situs untuk audionya ya, atau sound efeknya. Kalian bisa mengambil dari 3 link berikut ini. Ini contoh ya, contoh yang saya sajikan di sini, atau mungkin kalian punya gambaran atau imajinasi sendiri terkait desain 2D atau 3D-nya ataupun sound efeknya, silahkan. Ini hanya referensi. Kita masuk ke game level ya. Jadi di game level ini merupakan salah satu bagian dari game itu sendiri secara keseluruhan ya. Jadi sebagian besar game itu dapat dipecah menjadi beberapa level ya. Level pertama, 2, 3 dan seterusnya, atau level mudah, medium sampai nanti yang tersulit. Ya pasti di semua game pasti akan menerapkan level. Jadi tidak seperti dengan desain environment yang berfokus pada komposisi latar belakang dan juga latar pemandangan, tapi di desain level ini menggabungkan kemampuan pemain, mekanisme permainan ya, dan juga rintangan serta elemen yang ditemukan yang menciptakan pengalaman pengguna yang positif ya. Jadi di sini memang kalian dituntut untuk berimajinasi, berpikir dalam membagi level itu seperti apa. Minimal ada perubahan di setiap level. Tidak mungkin kalian level 1, 2, 3 rintangannya sama semua, atau latar belakangnya sama, tingkat kesulitan juga sama. Itu pasti tidak mungkin ya. Pasti minimal ada sedikit perubahan, ada naiknya. Nah, ini ada beberapa cara kalian dalam menggambarkan sebuah game level. Yang pertama, sebelum masuk ke cara tadi, jadi di game level itu kalian harus bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ini. Berapa lama level dalam suatu game diselesaikan? Ya, jadi sebelum kalian menggambarkan alur dari level dari game kalian, minimal kalian bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ini. Ya, jadi berapa lama level game itu diselesaikan, atau berapa lama level game itu dimainkan, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan ya. Perkiraan kalian di level 1 ini butuh berapa waktu untuk menyelesaikannya berdasarkan tingkat kesulitan setiap levelnya itu. Lalu jika game tersebut dimainkan, apa kebutuhan yang dibutuhkan ya, entah itu kebutuhan dari sound efeknya ataupun latar belakangnya atau karakternya ya. Karakter bisa dari usernya yang kita mainkan atau karakter musuh ya. Itu juga harus kalian pikirkan. Selanjutnya, platform apa yang kalian tuju. Misalnya game yang kalian buat itu berbasis apa? Misalkan desktop ataupun PC ataupun smartphone ya. Smartphone bisa Android ataupun Apple, iOS ya. Lalu di mana level yang dibuat cocok untuk dimainkan, serta siapa pemain game tersebut. Nah, kalian harus mempunyai pangsanya nanti. Jadi kalian misalkan membuat game edukasi tentang pembelajaran huruf hijaiyah misalkan. Harusnya kan kalian tujuannya untuk anak-anak TK atau anak kecil lah, untuk yang mendukung anak-anak belajar huruf hijaiyah. Ternyata yang memainkan huruf hijaiyah itu teman-teman kalian sendiri. Itu kan tidak sesuai pasar kita, ya. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan siapa yang akan memainkan game itu. Ya, tidak asal membuat game aja. Nah, ini ada contoh pembuatan Bible
diagram ya. Jadi digunakan untuk memvisualisasikan seluruh level, bagaimana area level tersebut terhubung ya. Jadi level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya 8 itu digambarkan dengan bubble diagram. Jadi contoh level linear dengan dua jenis anak panah. Anak panah di sini menghubungkan antara keterkaitan antara level sebelumnya dan setelahnya. Jadi mana yang terhubung, mana yang tidak, itu digambarkan dengan bubble diagram. Selanjutnya ada juga rock map. Ya, di sini kalian menelusuri diagram dengan membuat desain kasar dari setiap gelembung atau bubble yang sebelumnya tadi. Jadi kalian mengilustrasikan di sebuah kertas ya, kertas ataupun media digital di laptop kalian dengan bantuan software, kalian membuat seperti skenario ya. Atau selanjutnya pemain datang dari arah mana ya, misalkan di sini arah selatan dan melawan 3 musuh. Setelah pemain belok di tikungan, 4 musuh keluar dari tikungan. Ya, contohnya ini seperti ini. Jadi misalkan pemain itu masuk ya, masuk dari sini, dia sudah melewati daerah tikungan di sini, maka akan disambut oleh musuhnya. Ini skenario contoh. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang akan kalian imajinasikan, membuat game sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya dijelaskan alurnya seperti apa. Jadi misalkan setelah masuk ketemu musuh di sini, lalu user masuk lagi ke sini, disambut dengan musuh-musuh yang ada di sini, dia keluar ke sini dan seterusnya sampai ke selesai. Ya, jadi di sini kalian benar-benar membuat seperti skenario atau storyboard ya, storyboard dari proses awal sampai ending dari game itu, setiap level ya. Jadi level 1, level 2 dan seterusnya, kalian buat skenario-nya seperti apa, alur ceritanya. Selanjutnya setelah membuat sketsa kasar tadi, kita hubungkan dengan bubble yang di awal. Jadi di awal tadi kan kita membuat bubble yang hanya berisi keterangan lingkaran, tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya digabung dengan storyboard kalian. Jadi di sini akan lebih detail konsep dari game kalian setiap levelnya. Jadi bagaimana semua area ditata dari ujung ke ujung dan masing-masing bubble terhubung. Lalu pastikan untuk menambahkan banyak tempat istirahat di antara pertarungan atau tantangan yang menurunkan intensitas pertarungan. Ini contoh misalkan game pertarungan ya. Jadi nggak mungkin kalian bikin game tarung terus gitu ya. Pasti ada beberapa jeda atau beberapa lini yang ada tempat untuk sedikit, entah itu mengisi tenaga lagi, atau misalkan ada menu shop di situ, entah itu beli senjata atau apa, untuk persiapan bertarung selanjutnya. Lalu terakhir adalah menghubungkan semua area satu sama lain dalam ruang fisik. Jadi biasanya disajikan dalam bentuk peta 2 dimensi ya. Jadi supaya bisa dilihat dari beberapa sisi. Motivasi. Jadi beberapa backstory yang diungkapkan di awal video ya, yang di tahapan awal ini dirilis ketika game berlangsung ya. Jadi latar belakang karakter yang sempurna tidak berarti setiap detail dari kehidupan karakter berada dalam game tersebut ya. Jadi di sini kalian memberikan ada sentuhan motivasi di dalam buat game yang akan kalian buat. Lalu itu sedikit teori tambahan dari saya. Lalu untuk menyempurnakan tugas ya, jadi di minggu depan kalian menyiapkan alur ya, visualisasi alur permainan dari tingkat kesulitan game yang kalian buat. Jadi kalian harus membuat seperti tadi bubble diagram, jadi kesulitannya, storyboardnya seperti apa, dari judul-judul yang sudah kalian tentukan. Itu
silakan kalian buat sketsa kasar. Kalian bisa menggunakan aplikasi Photoshop ataupun Corel, atau mungkin kalian mau menggambar sendiri di kertas juga silakan. Yang penting story dari game yang akan kalian buat itu tersampaikan. Lalu mempersiapkan aset apa saja yang digunakan dalam pembuatan game kalian, mulai desain karakter, objek, background, sound effect, serta musik. Aset dibuat sendiri ataupun bersumber dari internet, silakan. Ya, jadi kalian mempersiapkan desain karakter juga, objek, background dari game kalian itu seperti apa nantinya, lalu sound effect dan juga musik yang akan kalian pilih untuk disandingkan di game kalian. Itu yang perlu kalian siapkan, nanti di pertemuan selanjutnya bisa dipresentasikan setiap kelompok. Jadi ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi kalian mulai membuat storyboardnya, alur cerita game kalian seperti apa, dan juga aset yang ada di dalam game kalian. Lalu untuk meningkatkan kalian lagi, jadi di mata kuliah ini saya berbasis proyek akhir ya. Jadi di proyek akhir ini, di mata kuliah pembuatan game ini, saya output yang perlu kalian siapkan ya. Itu pertama ada file master dari project game ya. Dari project game yang kalian buat, entah itu pakai aplikasi apa, bebas. Lalu file aplikasi game yang sudah siap pakai ya. Kalau kalian berbasis desktop ya berarti ada file .exe-nya, atau misalkan smartphone.apk-nya yang bisa kita install langsung untuk kita coba. Lalu laporan pembuatan. Nah, laporan pembuatan ini kalian merangkum proses dari awal sampai akhir kalian membuat game itu, dari tiap tahapan itu. Lalu yang terakhir adalah jurnal. Jadi untuk ini proyek akhir yang nanti di akhir pertemuan mata kuliah atau di waktu ujian akhir semester. Tapi untuk minggu depan kita fokus ke bagian desain karakter, aset, dan juga storyboardnya yang perlu kalian siapkan minggu depan. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Ya. Oh ya. Untuk contoh jurnalnya itu gimana, Pak? Contoh jurnal. Ya, ini kita membahas di bagian proyek akhir, bagian contoh jurnal. Nah, ini ada contoh jurnal. Jadi ini contoh tugas kakak tingkat kalian. Ya, ini contoh. Nanti kalian bisa nyontoh ini sebagai template-nya dalam penyusunan jurnal itu seperti apa, dari awal abstrak, ya, latar belakang, pendahuluan, kenapa kalian membuat game itu, apa yang mendasari kalian membuat game itu. Jadi misalkan kalian membuat game RPG tentang apalah, tembak-tembakan misalkan, kenapa kok bikin itu, dasarnya apa. Jadi di sini ditulis di bagian pendahuluan. Lalu metode penelitian, kalian menggunakan tahapan apa. Jadi misalkan di sini tahapan Google Development ya, ini dia pakai Google Development. Ya, ini contoh dari jurnalnya. Jadi saya harap nanti kalian bisa membuat jurnal juga berdasarkan game yang kalian buat sendiri juga. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, jadi tugas yang minggu depan yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu ya, seperti tadi, aset dari game yang akan kalian buat, dan juga storyboard. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini untuk ending ada kata-kata hari ini. A picture is 1,000 word. Artinya apa ini? Tanpa melihat ini.
Ya. Ya, seperti itu. Itu kalian baca soalnya. Ya. Jadi gambar yang atau game di sini saya ilustrasikan sebuah gambar. Ya. Jadi gambar yang baik atau gambar atau video yang baik atau game yang baik itu dia bisa mewakili dari beberapa banyak kalian ngomong sepanjang lebar itu. Ya. Jadi kalian mau menjelaskan sepanjang lebar itu hanya diwakili dengan gambar. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, karena tadi dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan PJ kelas memimpin. Alhamdulillah, pada hari ini telah selesai. Mari kita duduk bersama dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas kehadirannya ya, dan partisipasinya pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya harap kalian tetap sehat ya, tetap bersemangat dalam meraih cita-cita. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.